Ya, pemirsa, pendapatan bea cukai ternyata tidak sesuai harapan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai sebesar 135,4 triliun rupiah per Juni 2023 dan realisasi tersebut anjlok 18,8% secara tahunan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai sebesar 135,4 triliun rupiah per Juni 2023 atau 44,7% dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2023. Adapun realisasi ini menurun 18,8% jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi tersebut terdiri dari penerimaan cukai sebesar 105,9 triliun rupiah, bea masuk sebesar 24,2 triliun rupiah, dan bea keluar 52,1 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan bahwa tahun ini penerimaan bea cukai hanya akan mencapai 300,1 triliun dari target APBN sebesar 303,2 triliun. Angka tersebut mengindikasikan penerimaan kepabeanan dan cukai akan terkontraksi 5,6%. Namun tarif bea keluar dari produk mineral dengan adanya proses hilirisasi juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan bea keluar kita. Sehingga pada akhir tahun kepabeanan dan cukai kita perkirakan akan terkumpul 300,1 triliun rupiah. Ini artinya 99% dari target tahun ini. Menkyu menambahkan, terkontraksinya penerimaan kepabeanan dan cukai dipengaruhi oleh adanya dampak penurunan produksi hasil tembakau, turunnya harga komoditas utama ekspor seperti CPO, serta turunnya tarif bea keluar produk mineral karena adanya progres hilirisasi. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, setoran bea cukai lesu sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fajri Akbar, peneliti perpajakan Cita. Ya, halo, selamat pagi, Pak Fajri. Selamat pagi, Mas. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Ini pendapatan bea cukai ternyata tidak sesuai harapan. Kementerian Keuangan tadi sudah disampaikan mencatat penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai ini sebesar 135,4 triliun rupiah per Juni tahun ini. Anjlok 18,8% secara tahunan. Apa yang bisa kita cermati? Apakah memang siklus tahunan atau ada faktor lain nih kalau kita bandingkan mungkin dengan tahun sebelumnya? Ya, jadi sebetulnya masalahnya itu sederhana sekali karena memang penerimaan cukai dan kepabeanan pada tahun lalu itu sudah tinggi sekali. Jadi basisnya itu sudah tinggi sekali karena untuk penerimaan kepabeanan cukai pada tahun lalu itu tumbuh sampai 41%. Oke. Nah, kenapa tumbuh begitu tinggi? Karena kita tahu bahwasanya pada tahun lalu itu harga komoditas itu tinggi sekali dan itu mendorong kinerja dari kepabeanan. Makanya kalau kita lihat target penerimaan kepabeanan dan cukai kita, itu pemerintah menetapkan itu turun menjadi minus 4,6%. Jadi sebetulnya pemerintah sudah punya ekspektasi, punya estimasi bahwasanya penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun ini akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Namun memang tidak sedalam 18,8%. Akan tetapi kalau kita cermati dari tren kenaikan, tren penerimaan DJBC biasanya untuk 3 bulan terakhir biasanya akan meningkat secara cepat. Yang artinya bahwasanya kondisi ini hanya sementara dan dalam beberapa bulan terakhir akan mengalami perbaikan begitu, Mas. Oke, jadi mungkin ini hanya nilai sementara di sepanjang semester 1 saja, meskipun kita lihat ya cukup lesu lah dibandingkan dengan tahun lalu karena hasil di tahun 2022 yang cukup tinggi sehingga agak sulit mengejar kinerja di tahun lalu begitu, Pak Fajri. Ya, saya melihatnya seperti itu karena memang tahun lalu itu kita ketahui ada kenaikan tarif PPN. Dan kenaikan tarif PPN ini kemudian direspon oleh para pengusaha hasil tembakau dengan meningkatkan pemesanan pita cukai CK1 sehingga penerimaan cukai pada tahun lalu di bulan Mei
itu meningkat sampai 40%. Oke. Itu yang kemudian seakan-akan penerimaan cukai dan pabeanan pada tahun ini terlihat buruk, padahal karena basisnya aja yang terlalu tinggi begitu. Oke, dan cukai hasil tembakau kan selama ini memang menjadi penyumbang terbesar begitu ya ke pemerintah. Namun kalau kita cermati saat ini industri rokok nasional kan kondisinya juga masih dalam tertekan begitu posisinya. Tercatat dari Ya. sisi produksi di semester 1 itu 139,4 miliar batang. Nah, apakah memang dari salah satunya ada kenaikan cukai di sana, kemudian konsumsinya di masyarakat begitu yang turun atau bagaimana? Memang kalau kita lihat data dari produk hasil tembakau itu mengalami penurunan. Oke. Saya punya data sampai bulan Mei itu turun minus 0,37%. Akan tetapi itu tidak menggambarkan kondisi yang sekarang. Jadi balik lagi, kalau menurut saya anjloknya penerimaan cukai sampai di tingkat 18,sekian% itu Oke. lebih dikarenakan dari basis penerimaan tahun 2002 yang terlalu tinggi begitu. Karena tahun 2022 itu ada dampak kenaikan tarif PPN Ya, ya. sehingga para pengusaha ini mengantisipasinya dengan meningkatkan pemasaran pita cukai pada tahun lalu begitu. Nah, kalau kita cermati dari industri rokok juga yang tadi sedang mengalami tekanan begitu kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya di tengah tren dari kenaikan tarif cukainya sendiri secara agresif ini di tahun 2020 tarif rata-rata cukainya kan naik sekitar 23%. Kemudian 2021, 2022 tarif rata-rata dari cukai rokoknya juga mengalami kenaikan ini Pak Fajri sekitar 12,5% dan 12%. Sedangkan di tahun 2023 ini tarif rata-rata cukai rokok tuh cuma 10%. Nah, ini bagaimana dengan pergerakan dan fluktuasi dari tarif cukai rokok sendiri begitu? Jadi ada yang unik dari pemerintah. Pada tahun lalu pemerintah menetapkan tarif rokok untuk 2 tahun ke depan. Jadi tahun 2023 sampai dan 2024 itu tarifnya ditentukan di tahun lalu. Jadi Oke. sekarang 2023 10% dan tahun 2024 juga 10%. Dan menurut saya besaran tersebut sudah mengakomodir 3 hal utama dalam kebijakan tarif cukai, yakni penerimaan, yang kedua faktor tenaga kerja, dan yang ketiga adalah kita jangan lupa bahwa ada tujuan pengendalian konsumsi. Yes. Dan apakah ini akan berdampak juga secara keseluruhan bagi penerimaan cukai sendiri ke depannya? Pasti akan berdampak. Cuma berapa angkanya kita belum kalkulasikan. Oke. Tapi kalau dilihat dari kinerja bea sendiri begitu yang keluar, kita tahu bea keluar ini juga mengalami penurunan. Realisasinya hingga semester 1 tahun ini juga hanya sebesar 5,3 triliun. Turun 77% nih dari realisasi di semester 1 tahun lalu, 23,1 triliun. Apa yang kita lihat kalau dari sisi bea keluar nih? Nah, penerimaan bea keluar dalam APBN sebetulnya kontribusinya memang tidaklah besar. Nah, Oke. target keluar dalam APBN tahun 2023 itu hanya 10,21 triliun. Jadi kalau realisasi semester 1 itu 5,3 triliun, itu sebetulnya sudah 52% dari target penerimaan APBN gitu. Oke. Lalu mengapa turun? Ada 2 hal. Yang pertama, turunnya harga komoditas seperti CPO. Harga komoditas CPO kita ketahui itu anjlok 51% dari tahun lalu. Yang kedua adalah ada dampak dari kebijakan seperti penurunan tarif bagi bagi tembaga dari 2,5% ke 0%. Itu berdampak ke penerimaan bea keluar gitu. Oke. Nah, lantas mungkin ada strategi yang perlu diterapkan bagi pemerintah untuk bisa mendorong lagi penerimaan cukai memasuki semester kedua paling tidak sampai dengan akhir tahun. Apa saja kira-kira ini sarannya dari Cita? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Fajri dan pemirsa. Kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah grafis untuk Anda. Kita akan cermati data-data dari produksi cukai hasil tembakau. Ya, ini kita akan cermati tahun 2021 dibandingkan dengan 2022.
Untuk produksi cukai hasil tembakau di tahun 2021 mencapai 151 miliar batang. Kemudian di tahun 2022 turun menjadi 147 miliar batang. Sehingga kalau kita lihat di tahun 2023 ini pada semester 1 tercatat semakin turun 139,4 miliar batang untuk produksi cukai hasil tembakau. Dari sisi penerimaan cukai per semester 1 kita lihat 2021 91,3 triliun rupiah. Kemudian tahun 2022 ada kenaikan 120,6 triliun rupiah dan di tahun 2023 ini tercatat 105,9 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat dari realisasi bea keluar per semester 1 2023. Ya, tahun lalu kita bandingkan 23,1 triliun, di tahun 2023 ini per semester 1 tercatat baru 5,3 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fajri Akbar, peneliti perpajakan Cita. Ya. Baik Pak Fajri, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, memang tahun 2022 itu dari sisi penerimaan cukainya cukup tinggi ya, 120,6 triliun. Sehingga tahun ini memang ya menjadi satu tantangan ya untuk bisa mengejar prestasi di tahun lalu dengan beragam ya kita tahu berkah dari komoditi begitu ya, atau windfall komoditi yang terjadi di tahun lalu. Nah, bagaimana Anda melihat langkah-langkah yang juga harus dilakukan oleh pemerintah, meskipun sebenarnya Anda katakan ini sudah diprediksikan bahwa penerimaan cukai kita berpeluang turun di tahun 2023. Jadi memang opsi dari optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai itu sangat terbatas sekali. Nah, salah satu yang dapat diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan penindakan rokok ilegal. Karena semakin banyak rokok ilegal, semakin berkurang rokok legal. Padahal yang memberikan penerimaan cukai adalah rokok-rokok legal ini. Dengan demikian, kalau pemerintah mau melakukan penindakan secara tidak langsung, bahwa pemerintah akan itu akan mendorong penerimaan cukai secara tidak langsung. Dan yang kedua adalah ekstensifikasi barang kena cukai. Nah, ini sudah kita tunggu sejak kapan tahu gitu ya. Tapi saya juga nggak begitu mengerti kenapa sampai sekarang pemerintah belum mengimplementasikan ekstensifikasi barang kena cukai. Contohnya adalah cukai plastik. Padahal dalam APBN itu sudah ada itu target penerimaan dari cukai plastik. Tapi sampai sekarang pemerintah belum berani untuk mengimplementasikan cukai plastik. Nah, entah mentok di eksekutif atau di DPR, saya kurang ngerti ini. Mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman di eksekutif lah. Baik, Pak Fajri, tapi kalau kita lihat dengan beberapa faktor tadi ya, dari sisi pemberantasan rokok ilegal, dan ini nampaknya masih terus dilakukan oleh pemerintah begitu, meskipun cukup sulit, satu diberantas muncul lagi yang lain begitu ya Pak Fajri. Tapi Anda melihat bagaimana dengan konsistensi, keseriusan pemerintah untuk bagaimana menertibkan lah suatu hal yang tidak seharusnya seperti rokok ilegal, kemudian tadi ekstensifikasi yang masih ditunggu-tunggu hingga saat ini, Pak Fajri. Anda melihat sebenarnya ada bottleneck di mana? Ya, karena memang untuk penindakan rokok ilegal itu sulit. Karena kalau peredaran dari rokok ilegal itu memang berbeda dengan rokok ilegal yang ada di kota-kota besar. Dia biasanya itu ada di pabrik-pabrik, di pedesaan gitu. Cuma memang ini ada tren menarik bahwasanya rokok-rokok ilegal ini mulai masuk ke perkotaan. Nah, kayak kemarin lah, dalam sebulan lalu saya lagi makan di kaki lima, tiba-tiba ada orang yang nawarin rokok ilegal. Itu indikasi bahwasanya rokok ilegal di Indonesia sebetulnya cukup tinggi begitu. Dan itu menjadi ancaman bagi penerimaan cukai. Nah, untuk ekstensifikasinya, Anda katakan mungkin ada beberapa item, ada cukai plastik kah atau mungkin bentuk lainnya? Ya, memang isunya itu ada dua, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis. Tapi ini isu sudah lama sekali, boleh dibilang sudah hampir 1 dekade lah. Kita bahkan mengajukan ini dari tahun 2016. Dulu katanya mentoknya di pemerintah, cuma katanya di pemerintah sudah Terus lalu katanya mentoknya di DPR, tapi katanya di DPR juga sudah Nah, tapi sampai sekarang belum diimplementasikan. Nah,
ini yang kita tuh bingung gitu. Oke. Dan para pengusaha juga bingung karena mereka mengalami ketidakpastian. Ini Ya, ya. ekstensifikasi jadi atau tidak gitu. Baik, tapi dari dunia usahanya sendiri siap tidak sih apabila plastik nanti dikenakan pajak cukai, kemudian tadi minuman berpemanis juga. Sebenarnya mereka sudah ada antisipasi, kayak salah satu produsen minuman berpemanis itu dia sudah mengeluarkan produk yang tanpa gula atau yang less sugar. Itu kan sebetulnya hasil dari diskusi dengan dengan pihak industri, bahwasanya memang ada rencana pengenaan cukai minuman berpemanis, dan Oke. tarifnya itu berdasarkan kadar gula salah satunya itu. Memang mereka sudah antisipasi, cuma sampai sekarang implementasinya nggak ada di lapangan. Oke, berarti bukan dari adanya mungkin keberatan, penolakan dari mungkin pelaku usaha, entah itu produsen plastiknya kah ataupun produsen minuman berpemanis misalnya begitu, Pak Fajri. Saya kira para pengusaha dia bisa melakukan antisipasi, Oke. asal yang penting bagi mereka adalah kepastiannya itu. Oke. Nah, ini yang ditunggu dari pihak eksekutif ataukah jangan-jangan mentoknya tuh di DPR, di legislatif gitu. Ya. Karena untuk ekstensifikasi ini pihak eksekutif harus berkonsultasi dengan legislatif, dalam hal ini DPR. Oke. Itu ketentuan dalam undang-undang yang ada. Tapi Cita sendiri melihat berarti pemerintah begitu khususnya Kementerian Keuangan berarti siap dong ya dengan adanya penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun 2023 yang memang tidak setinggi di tahun lalu, karena hingga akhir tahun ini saja pos bea dan cukai diproyeksikan hanya mampu mengumpulkan sekitar 300,1 triliun rupiah atau sekitar 99% dari target APBN 2023. Ini analisis Anda seperti apa? Ya, memang menurut saya itu bukan masalah, dan saya yakin dengan extra effort yang bisa dilakukan oleh teman-teman DJBC, Oke. saya yakin penerimaan cukai dan pabeanan bisa sesuai target. Nah, dan ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya DJP dengan DJBC ini berbeda. Ya. DJP itu fokusnya mencari penerimaan, sedangkan DJBC adalah fokusnya mengatur reguleran istilahnya, seperti mengendalikan konsumsi produk hasil tembakau. Iya, iya. Nah, makanya di DJBC itu ada yang namanya pengendalian fisik. Jadi kalau misalkan target penerimaan DJBC tidak tercapai, menurut saya itu bukan masalah. Yang penting fungsi regulerannya berjalan dengan baik. Oke, baik-baik. Berarti memang ini ya bisa dikatakan sudah sesuai dengan prediksi juga, kemudian sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara di sisi lain target tahun ini kan tembus 1.800 triliun rupiah begitu ya. Dan ini kira-kira dengan penerimaan cukai yang tadi Anda katakan juga memang sedang mengalami sedikit perlambatan begitu, apakah mampu mencapai target secara keseluruhan penerimaan pajak tahun ini? Kita bahas di segmen berikutnya. Pak Fajri, kita akan jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fajri Akbar, peneliti perpajakan Cita. Baik Pak Fajri, kita akan lanjutkan kembali. Sebelum membahas terkait dengan target penerimaan perpajakan di sepanjang tahun 2023 ini, Anda melihat bagaimana sebenarnya tantangan dari sektor perpajakan di Indonesia begitu pada tahun ini? Ya, memang berat sekali tantangan penerimaan perpajakan di tahun 2023. Jadi memang ada sebuah kebijakan di tahun 2022 yang tidak berulang. Contohnya penerimaan PPS. Oke. Atau juga kenaikan tarif PPN yang kemudian menyebabkan basis penerimaan pajak di tahun 2022 itu tinggi. Lalu kita ketahui ada kenaikan harga komoditas yang kemudian meningkatkan penerimaan PPh migas kita di tahun 2022, dan itu tidak berulang di tahun 2023. Untuk itu, untuk mengejar penerimaan di tahun 2023 itu memang lebih sulit dibandingkan di tahun 2022 begitu. Baik, berarti kondisi internal saja begitu yang berdampak ya. Bagaimana dengan beberapa, ya kita tahulah ada kejadian kasus-kasus di industri perpajakan kita begitu, di sektor perpajakan kita begitu, oleh oknum-oknumnya sendiri. Ya, memang kasus RAT yang sempat mencuat ini memang sangat memukul sekali
institusi DJP kita boleh dibilang kepercayaannya sempat turun, tapi berdasarkan survei kemarin itu sudah kembali meningkat Oke. karena memang Kemenq ini sendiri sangat responsif Hmm, untuk melakukan perbaikan gitu. oke. Jadi memang pasca kasus RAT ini memang saya lihat Kemenq ini betul-betul melakukan perbaikan dan juga antisipasi agar tidak terjadi kasus serupa begitu. Oke. Nah, lantas dengan adanya antisipasi, langkah-langkah yang ditempuh begitu dari sisi penegakan hukum dan lain-lain untuk sektor perpajakan kita, target tahun ini bisa tercapai di 1.818,2 triliun rupiah. Ya, memang target tahun 2023 ini sejujurnya itu berat. Tapi Oke. saya optimis bahwasanya akan tercapai karena memang pemerintah dalam ini Kemenq dalam penganggaran itu sangat prudent sekali. Jadi targetnya sangat rasional. Oleh karena itu saya yakin target penerimaan perpajakan pada tahun ini akan kembali tercapai. Jadi ini hat trick 3 tahun berturut-turut. Jadi ini sejarah dalam Kementerian Keuangan, sejarah bagi DJP Oke. bahwasanya 3 tahun berturut-turut target penerimaan pajak tercapai, dan itu tercapai pada masa-masa sulit seperti pasca pandemi. Itu luar biasa sekali menurut saya. Nah, itu dia. Apakah bisa terulang lagi di tahun 2023 dengan beragam tantangan yang sudah Anda sampaikan tadi? Ya, 2023 kemungkinan besar ya. Hmm, 2024 ini 2024 ini kemungkinan besar masih juga akan tercapai karena kalau kita lihat ekonomi 2024 akan membaik oke. dan targetnya pun rasional. Rasional dalam arti tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi begitu. Baik. Jadi memang di bawah Sri Mulyani ini Kemenq itu sangat prudent sekali dalam melakukan penganggaran atau melakukan perencanaan anggaran gitu. Baik, berarti penghitungannya cukup cermat begitu kalau kita lihat dengan beragam kebijakan, Betul. antisipasi dan mungkin strategi yang diterapkan Kementerian Keuangan secara umum begitu. Iya betul. Memang sudah sangat cermat sekali dan memperhatikan banyak hal begitu. Oke. Anda optimis terkait dengan penerimaan pajak, kemudian untuk cukainya sendiri juga masih tetap optimis bahwa dengan adanya penurunan tadi bisa mengejar target juga sampai dengan tahun 2023 akhir? Ya, saya masih optimis. Baik, itu dia pemirsa. Baik Pak Fajri, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa terkait dengan sektor perpajakan di tanah air, khususnya tadi dari sisi penerimaan cukai kita begitu, meskipun penurunan tapi nampaknya memang ada faktor yang perlu dicermati karena target ataupun kinerja di tahun 2022 lalu yang terlalu tinggi sehingga memang agak sulit untuk mengejar kinerja cemerlang ya di tahun 2022 kemarin. Baik, Pak Fajri, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Fajri.